Selamat datang di podcast kita hari ini, di mana tempat kita akan menjajahi kisah-kisah dari penjuru dunia. Pada episode kali ini, kita akan masuk ke dalam dunia mitos dan legenda Indonesia dengan menjelajahi kisah Sang Kuryang, di mana dia adalah seorang tokoh dongeng yang terkenal di mitologi Sunda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tengku Khairandinasya Harumi, dan bersama saya seorang tamu istimewa yang akan ikut menjelajahi lebih dalam lagi cerita Sang Kuryang ini. Jadi, para sobat-sobat pendengar kita, jangan lewati ya, karena kita akan membahas lebih dalam lagi cerita legenda Sang Kuryang ini. Hai, Dinda dan Mawada, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya kabarnya. Terima kasih ya telah datang di podcast kita hari ini. Terima kasih juga atas undangannya, senang bisa bergabung. Baiklah, di sini kan kita akan membahas tentang legenda Sang Kuryang. Bagaimana sih legenda Sang Kuryang ini dia bisa menarik dan relevan pada saat ini? Menurut aku nih ya, legenda Sang Kuryang itu ya perpaduan antara unsur cerita Jawa, tradisi adat Jawa itu, terus juga cerita Sang Kuryang ini kan juga perpaduan antara cinta antara Sang Kuryang itu dengan Dayang Sumbi yang tidak disangkanya Sang Kuryang itu ibu kandungnya sendiri. Terus juga kan Sang Kuryang ini kan legenda juga atas Gunung Tangkuban Perahu itu ya cerita mistis yang mana itu dapat memperkaya cerita ini. Nah, menurut Mawade nih, kan cerita legenda Sang Kuryang ini, gimana sih dia bisa tercermin dalam budaya dan adat Jawa? Kalau menurut aku, legenda Sang Kuryang ini menjadi bagian dari warisan budaya Jawa. Kisahnya juga tidak hanya diwariskan melalui cerita turun-temurun, tetapi juga diwariskan secara tradisi, tarian, dan musik, dan berbagai perayaan apa itu namanya budaya. Selain itu, moralitas cerita ini pentingnya itu pengampunan dan penyesalan yang tercermin dalam nilai-nilai yang ada di tradisi Jawa. Nah, bagaimana sih sobat-sobat pendengar kan juga punya pertanyaan. Dia kan ingin tahu di mana asal-usul cerita Sang Kuryang ini. Menurut Dinda dan Mawade, bagaimana sih asal-usul dari cerita sebuah legenda Sang Kuryang ini? Sang Kuryang ini tuh berasal dari daerah Jawa Barat, Indonesia. Nah, terus juga kisah Sang Kuryang ini kan ada banyak nih berbagai versinya. Nah, salah satu versi terkenalnya itu ialah anjing, yang mana itu seekor anjing ini diberi nama tuh Tumang, yang mana itu seekor anjing ajaib. Terus juga itu Dayang Sumbi itu seorang wanita yang cantik, yang mana itu wanita cantiknya ini tuh bukan punya Sang Kuryang sendiri. Nah, di dalam kisahnya juga Sang Kuryang itu jatuh cinta kepada seorang wanita yang kemudian dia mengetahui bahwasanya kalau dia itu ibu kandungnya, dan juga konflik di antara percintaan dan kehormatan dan tidak pengertian Sang Kuryang akan rahasia keluarganya. Dan ini juga dapat menjadi inti dari cerita ini. Terus juga kan ketika Sang Kuryang itu mengetahui nih kebenarannya kalau bahwasan itu Dayang Sumbi ini tuh ibu kandungnya sendiri. Terus juga dia tuh membuat perahu gitu. Dan buat perahu itu kemudian dia meninggalkan Dayang Sumbi. Terus juga Dayang Sumbi ini mencoba menghalangi Sang Kuryang ini. Karena membuat kondisi sulit Sang Kuryang itu, jadi dia harus dipenuhi Sang Kuryang itu untuk menyelesaikan perahunya tersebut. Nah, pasti di sini sobat-sobat pendengar pasti banyak pertanyaan sih. Bagaimana sih seorang Sang Kuryang itu bisa jatuh cinta kepada seorang wanita yang ditemui tanpa dia ketahui kalau wanita itu adalah ibu kandungnya sendiri. Secara kan wanita ini dia awet muda dan menua secara lama. Kalau menurut aku sih kayak nggak masuk akal gitu sih Kak, soalnya kan kalau zaman sekarang nih kalau mau awet muda kan harus perawatan. Mungkin entah walaupun zaman dulu kan, tapi kayak nggak masuk akal begitu. Walaupun dia udah umur berpuluhan tahun, udah berapa tahun gitu kan, mungkin awet muda aja gitu. Mungkin sih jalannya satu-satunya dukun lah ya kan. Karena kan zaman dulu kan banyak dukun-dukun yang berceceran di sebuah desa-desa atau perkampungan gitu. Iya. Terus juga kan zaman sekarang itu mungkin
sebagian dukun yang masih ada di zaman era modern ini yang ada di sekarang. Mungkin dia menggunakan dukun yang dia ketahui. Memang dari dulu dia juga menggunakan dukun, jadi kan dia lebih kurang gitu, awal mudanya tuh kurang gitu kan, kurang dia mau mengikat laki-laki, jadi dia datang lagi ke dukun itu buat membuat mukanya itu awal muda selamanya gitu. Tapi kan nggak selamanya gitu juga pakai dukun susu, itu kan melanggar agama juga ya kan. Itu sama juga kita menyamakan itu dengan Allah ya kan. Iya. Tidak mempercayai dan tidak mensyukuri apa yang diberi Allah. Iya. Ya juga sih. Jadi sobat-sobat pendengar di sini jangan sekali kalian menggunakan atau menggunakan susu, dukun atau segala macam lah itu, karena kan itu dilarang dari agama kita, agama siapapun dalam satu agama itu dilarang menggunakan dukun. Kalau misalnya kalian mau awet muda, mau apa, perawatan aja kan, perawatan itu kan juga ada yang murah, ada yang mahal juga kan ya, sesuai dengan budget kalian lah ya kan. Nah, dalam legenda Sakuryang ini kan pasti sering diinspirasikan dalam sebuah konteks seperti sastra, budaya dan politik gitu kan. Nah, menurut kalian bagaimana sih legenda Sakuryang ini bisa diinterpretasikan dalam konteks modern? Menurut aku, di dalam konteks modern ini, legenda Sakuryang dapat diinterpretasikan sebagai konflik di antara kemauan manusia dan kekuatan alam, atau tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara keinginan dan konsekuensi tindakan kita. Selain itu juga, cinta yang tragis antara Sakuryang dan Dayang Sumbi dapat dijadikan cerminan tentang kompleksitas hubungan manusia dalam era modern ini. Nah, dalam legenda Sakuryang ini kan pasti terdapat pesan-pesan moral ya kan di dalamnya. Jadi menurut kalian atau menurut Dinda lah, gimana sih pesan-pesan moral yang terdapat dalam legenda Sakuryang ini? Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Sakuryang ini ialah kita itu harus belajar tentang bagaimana pentingnya itu kebijaksanaan dalam mengambil cinta, terus juga kan kasih sayang dan pengorbanan. Kemudian juga kita mengajarkan kita untuk memahami atas konsekuensi dari tindakan yang kita ambil ini, serta pentingnya menghormati dalam nilai-nilai yang diambil dalam tradisi kita. Nah, begitulah sobat-sobat pendengar cerita legenda Sakuryang ini yang penuh dengan cinta dan hikmat. Jadi pesan-pesannya itu dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, terima kasih kepada Mawaddah dan Dinda atas wawasan yang kalian berikan kepada para sobat-sobat pendengar kita saat ini. Nah, di pas kita penutupan ini ada nggak pesan-pesan terakhir dari kalian salah satu menyampaikan kepada sobat-sobat pendengar ini? Nah, saya hanya ingin menyampaikan kepada sobat-sobat bahwa legenda Sakuryang ini adalah bagian penting dari warisan budaya kita yang patut kita jaga dan dipersembahkan kepada generasi yang akan datang. Mari kita terus menghargai dan mempelajari kisah-kisah yang membentuk sebuah identitas kita. Nah, baiklah, sekali lagi kepada Dinda dan Mawaddah, terima kasih banyak sudah hadir di podcast kali ini dan memberikan wawasan yang sangat besar kepada saya dan kepada para sobat pendengar kita. Baiklah, saya sangat setuju dengan pendapat Mawaddah yang mana kita harus mempelajari dan memahami kisah-kisah legenda Sakuryang ini. Baiklah, terima kasih kepada Dinda dan Mawaddah telah hadir di podcast kali ini dan memberikan wawasan yang sangat besar. Dan itulah podcast kita pada hari ini tentang perbincangan legenda Sakuryang. Oke, baiklah, kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Selamat tinggal. Saya Tengku Karen dari Siapa Rumi pamit undur diri dari podcast Mendoaan. Baiklah.